Halo semuanya teman-teman, bertemu lagi bersama saya Real Petani Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa rumput terlihat lebih bagus daripada tanaman budidaya kita teman-teman. Nah, rahasia enzim urease yang jarang diketahui oleh petani. Nah, kita akan membahas enzim urease. Ini adalah rahasianya kenapa rumput lebih subur daripada tanaman budidaya. Kenapa gulma lebih subur daripada rumput? Bapak Ibu akan temukan banyak sekali video dari orang-orang otaknya sekecil kacang itu. Dia akan jelaskan yang umum, ya karena gulma umur pendek, ya karena gulma hanya butuh matahari dan air, ya karena gulma tidak berbuah seperti anggur, ya karena itu bukan jawaban, itu dungu namanya ya. Kalau jawab begitu balas di situ Anda dungu begitu ya. Itu bukan jawaban. Nah, kata-kata seperti itu yang saya tertarik untuk membahas ini ya. Gini Bapak Ibu, saya akan membatalkan semua pernyataan atau informasi dungu tentang pertanyaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu anggap aja semua yang jawab Bapak Ibu atau yang bikin informasi tentang gulma dan budaya itu bodoh, semua itu dungu semua. Mereka nggak akan tahu kunci masalahnya di mana. Jadi saya rasa setelah saya menjelaskan kenapa gulma lebih subur dari tanaman budidaya, tidak ada lagi pertanyaan standar itu yang muncul di bumi Indonesia ini. Karena itu pertanyaan terlalu receh ya. Baik, terima kasih untuk yang bertanya. Kenapa gulma lebih subur daripada tanaman budidaya? Tidak semua tanaman memiliki sebuah kemampuan khusus, ya. Poin pertama, ada beberapa tanaman memiliki kemampuan khusus. Kemampuan khusus itu adalah kemampuan memproduksi sebuah enzim yang disebut dengan enzim urease. Tidak semua tanaman punya dan bisa memproduksi enzim urease di akarnya. Ada beberapa tanaman saja, padi, bisa dia punya kemampuan itu, dibekali oleh Tuhan. Jagung punya kemampuan itu, akarnya bisa memproduksi enzim urease. Apalagi misalnya tomat, kacang kedelai, ya, termasuk rumput-rumputan yang Bapak Ibu bilang gulma. Beberapa tanaman ini dibekali oleh Tuhan untuk memiliki dan mempunyai enzim dan kemampuan urease tadi. Dia bisa menghasilkan enzim urease di akarnya. Dia punya. Tanaman yang lain bisa, nggak punya kemampuan itu. Makanya versus ini, lawan ini antara gulma yang punya kemampuan itu dengan tanaman budidaya. Seperti itu ya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rumput di halaman tumbuh lebih subur tanpa perawatan khusus? Nah, sementara tanaman budidaya yang kita tanam di kebun justru tampak lesu dan kurang nutrisi. Jawabannya bukan sekedar karena rumput liar lebih kuat, tetapi karena ada rahasia biologis di baliknya, yaitu enzim urease. Rahasia kesuburan rumput yaitu enzim urease, teman-teman. Banyak orang mengira rumput hanya tumbuh asal-asalan tanpa mekanisme biologis yang canggih. Faktanya beberapa jenis rumput justru memiliki kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh semua tanaman budidaya. Mereka menghasilkan enzim urease pada sistem perakaran mereka. Nah, apa sih itu enzim urease? Urease adalah enzim yang berfungsi menguraikan urea, salah satu bentuk nitrogen, menjadi amonia dan karbon dioksida, dan yang kemudian lebih mudah diserap oleh tanaman. Ini artinya rumput yang menghasilkan enzim ini bisa memanfaatkan nitrogen dari tanah, terutama dari pupuk urea, secara lebih efisien dibandingkan tanaman yang tidak memilikinya. Ya. Terus bagaimana dengan tanaman budidaya? Nah, beberapa tanaman budidaya seperti padi, jagung juga menghasilkan enzim urease. Meskipun kadarnya berbeda-beda tergantung pada varietas dan kondisi tanahnya, teman-teman. Ini sebabnya mengapa kedua tanaman ini sering merespon baik terhadap pemupukan urea dan bisa tumbuh subur di berbagai jenis lahan sawah. Namun, tidak semua tanaman budidaya memiliki kemampuan ini. Nah, tanaman yang tidak menghasilkan ataupun sedikit enzim urease akan kesulitan menyerap nitrogen dari urea secara langsung. Alhasil, pemupukan dengan urea tidak selalu efektif tanpa bantuan mikroorganisme tanah atau proses hidrolisis alami. Dan ini menyebabkan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan rumput liar di sekitarnya. Pengetahuan ini membuka wawasan penting. Kesuburan bukan hanya soal pupuk, tetapi juga soal kemampuan tanaman menyerapnya. Oleh karena itu, penting bagi kita petani untuk yang pertama, ya, memahami karakter fisiologis tanaman yang mereka budidayakan. Yang kedua, menyesuaikan jenis pupuk dengan kemampuan enzim tanaman, bukan sekedar memberi pupuk sembarangan. Yang ketiga, mengintegrasikan mikroba pemecah urea seperti oreolitik
bakteria ya pada tanaman yang tidak menghasilkan urea. Yang keempat, meningkatkan keragaman hayati di tanah untuk mendorong aktivitas biokimia alami yang menunjang penyerapan unsur hara, teman-teman. Jadi, rumput mengajarkan kita rendah hati. Rumput tidak meminta perhatian, namun tetap tumbuh dengan kuat. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sistem biologis yang pintar dan efisien. Maka, jika kita ingin menghasilkan pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien, kita perlu belajar bukan hanya dari laboratorium, tetapi juga dari alam yang tumbuh diam-diam namun bijak seperti rumput di halaman kita. Bagaimana menurut kalian?